Selamat siang. Di video sharing kali ini saya akan sharing tentang pemasangan ya jalur kipas radiator terpisah untuk FUFI. Jadi sudah nanti tidak bergantung lagi pada sensor ECT. Jadi dia nanti bisa disaklar on off terserah semau kita ya. Dari mana jalurnya nanti saya terangkan ya. Ini saya pakai jalur yang paling aman. Jadi saya tetap menambahkan relay juga pakai sekring 10 ampere ya. Jadi gini, satu jalur dari kontak itu masuk relay paralel. Nah, kipas radiator kan ini saya udah pakai kipas radiatornya CBR ya. Jadi kipas radiator ini salah satunya kaki juga masuk relay. Masuk relay ini ya. Terus masa si kipas sama si masa relay ini jadi satu ya. Ini saya pakai switch yang di switch adalah masanya, on off nya di switch, pakai switch on off ya. Ini tidak bisa karena belum saya kotak on. Terus ini jalur ke plus aki langsung ya. Ini ke plus aki langsung pakai sekring 10 ampere. Jadi ini pada kaki mana aja begini. Bentar, ini gini ya. Mari kita baca. Sebentar. Ini gini. Ini saya gambarannya ini. Kan sama nih. Pada kaki 30 relay itu ke aki ya, putih, dapat berputih halus ini ya. Ini ke aki dikasih sekring 10 ampere. Terus kabel pada kaki 86 ya, ini 86 itu ke paralel kunci kontak. Jangan ambil 12 volt, jangan sekali-kali ambil dari koil atau lampu atau sekring sein atau lampu kota. Nanti saya tunjukkan kenapa tidak boleh ambil dari koil, lampu dan sebagainya. Intinya karena dia itu makan arus. Jadi kalau sekali ambil dari koil atau lampu, ya resikonya ya performa untuk ambil dari koil ya resikonya tenaga koil kesedot. Kalau lampu-lampu nggak terang dan bisa performa sudah kesedot. Jadi langsung ambil dari 12 volt yang ambil dari kontak ya itu. Terus kaki 87 ini ke kipas, jalur plus kipas ya. Ini pada kabel merah ya. Kaki 86 tadi kan kabel coklat, itu ke kontak. 87 itu ke kipas merah. Nah ini kaki 85 ya ini ya. 85 ini ke masa kipas sama masa aki. Masa kipas sama masa relay bisa dijadikan satu. Nih, saya jadikan satu di sini. Ini masa kipas, ini masa relay. Saya kontak. Nah, terus saya oke ya, ini tadi udah ya. Saya terangkan dari jalur kabel. Karena ini kan saya soket pakai kipas radiator CBR 250R. Ya. Ini jadi kalau jalur kabelnya FUFI, ini kabel hitam, ini madepnya ke atas ya. Ini hitam sisi sini, ini kabel positif. Sebentar, ini sisi positif, kabel ada strip putih, ini sisi negatif. Ya, jangan sampai salah. Oke. Ini sudah saya sambung semua ya. Ini kabel putih tadi langsung ke aki. Ini kabel coklat paralel ke kontak. Terus ini kabel merah. Ini ke kipas ya, ini ke kipas. Ini. Terus groundnya kipas saya jadikan satu sama groundnya si relay. Ini saya jadikan switchnya di sini. Tujuannya apa? Biar lebih aman. Begitu. Oke ya. Sekarang saya coba nyalakan. Ini kondisi off. Nih tidak nyala. Tidak nyala ya. Sekarang saya kondisi kontak on. Oke, kontak on nyala. Kita lihat apakah kipas nyala. Kipas nyala. Kita matikan. Kipas mati. Kita nyalakan. Kita matikan. Ya, ini bisa dilihat. Kita mati.
Sebenarnya model pemasangan begini, kipas nyala terus biar suhu dingin mesin, pinginnya sih begitu. Itu tidak ideal karena mesin tetap butuh suhu panas untuk dia bekerja optimal. Karena kalau dingin terus dia nggak akan mencapai suhu ideal. Karena apa? Saya pernah pengalaman waktu standar aja pakai radiator segede ini, tidak pernah mencapai suhu ideal. Motor agak dapat performanya memang agak susah. Saya mending sekarang saya bore up, ketolong jadinya. Jadi begitu ya. Kenapa juga itu salah satu kelemahannya. Yang kedua kelemahannya apa? Makan arus listrik. Nanti akan saya perlihatkan. Nih, ini saya kontak on. Ini kondisi off ya. Ini kondisi off. Oke. Nih, saya perlihatkan. Ini kipas nyala. Dia turun sampai segitu. Ya. Nanti saya baca dari aki. Ini adalah listrik yang masuk ke ECU. Dia sampai segini loh. Kita matikan. Ya, saya matikan. Ya kan, dia sampai segitu. Nah, oke ya. Sekarang saya coba nyalakan kayak apa. Ini kondisi idle. Kita nyalakan kipasnya. Ini adalah listrik yang masuk ke ECU. Ya, jangan salah paham. Ya. Oke, kita nyalakan kipas. Turun kan? Turunnya lumayan. Kita nyalakan lagi. Oh, angkatannya aja segitu. Makanya apalagi kalau kalian 12 volt ambil dari oil atau lampu atau sein, wah bahaya. Ini aja saya tambah relay. Ini saja pakai relay saya masih begini, masih kesedot. Ya. Sekarang kita coba ketika asupan akinya, listriknya, ketika kondisi begini ya, tanpa kita nyalakan kipas. Nah, kita ukur pakai AVO. Berapa dia? Sebentar. Oke, ini 13.5, 13.4. Ini kipas tidak nyala. Sekarang kipas saya nyalakan. Bentar. Ya, ini kipas nyala, saya nyalakan. Turun. Itu kipas nyala itu. Ya kan? Itu kipas nyala. Ya kan? Saya matikan ya. Dia nyedot loh. Nyedot arus kan. Kita matikan. Dia kembali ke standar. Itu kipas mati. Nah, jadi itu salah satu kelemahannya kenapa kipas nyala terus. Makanya dalam radiator itu, jadi kipas nyala itu hanya beberapa detik aja langsung turun. Karena suhu tidak sampai tinggi-tinggi banget. Ya. Jadi begitu. Kenapa saya tidak merekomendasikan ini untuk nyala terus sebenarnya kipasnya. Salah satu kelemahannya ya di situ itu.
Yang kedua, motor kipas sangat beresiko untuk panas. Motor ini saya matikan dulu lah. Ini saya nyalakan biasa. Kita cek ketika kondisi begini aki sampai berapa ya. Ini kondisi on semua. Kita lihat aki sampai di kondisi berapa. Ini 12,8. Oke, sekarang ini kipasnya saya nyalakan. Turun, dia turun. Kipas nyala, itu pasti turun, udah pasti. Oke, saya matikan. Oh, biar kita cek suhunya berapa. Ini gini, kita cek suhu dulu. Suhu motornya kondisi sekarang berapa. Ini saya pakai termogan. Ya, sekitar segini ya. Oke, sekarang saya nyalakan keterbal balapan. Apakah beresiko naik untuk suhu kipas? Lebih stabil sebenarnya, tapi sangat beresiko untuk motor kalau terus-terusan. Apa ini dalam artian kondisi mesin mati loh ya. Kalau mungkin kalau mesinnya ini kondisi panas, nanti akan beda. Jadi gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Oke. Itulah cara pasang jalur kipas tersendiri untuk FUFI. Jadi tidak lagi tergantung pada sensor ECT karena ini saya lepas. Gitu. Salah satu kelemahannya tadi yang saya bilang, dia makan arus. Itu pasti. Kedua, walaupun ini tadi saya cek pakai termogan, suhunya dia relatif cenderung turun, tapi mesin tidak nyala. Mesin sekitar sini atau suhu sekitar sini tidak nyala. Kalau mungkin ini nyala, dia akan lebih cenderung naik. Itu sangat beresiko untuk si kipas bisa cepat mati. Terus yang ketiga, mesin itu tetap butuh suhu panas. Kalau dikasih suhu dingin terus tidak akan optimal. Karena saya sudah nyoba dengan memakai waktu itu mesin standar pakai radiator gede, susah mencari performa yang ideal. Sekarang sih sudah bore up, oke. Kalau sudah bore up, oke lah, tidak apa-apa, sangat tertolong. Jadi itu jalur video saya tentang sharing jalur radiator, jalur kipas radiator dibikin terpisah ya, tidak lagi bergantung sensor ECT, tetapi menggunakan switch. Itu kontak kondisi on, masih on, belum saya matikan. Oke ya, sekian video dari saya tentang bagaimana cara membuat jalur kipas radiator tersendiri biar tidak lagi pakai ECT, tapi menggunakan switch yang terpisah. Inilah jalur yang insya Allah menurut saya aman. Jangan lupa sekring tetap harus ada, pakai 10 ampere. Ya, sekian video dari saya tentang sen kali ini. Terima kasih.